Dari pribadi saya sendiri, saya pengen memiliki kaki palsu, tapi dengan keterbatasan dana saya tidak bisa membeli kaki palsu. Saat ini saya sedang berada di tempat bengkel pembuatan kaki palsu, bengkelnya Bang Ronald Regan. Jadi buat para penyandang disabilitas yang mau membuat kaki palsu bisa datang. Oke, guys, sekarang kita mau lihat proses pembuatan kaki palsu di bengkel. Ya, teman. Oke, ini tempat pembuatan apa, Bang? Ini membuat perakitan seperti soket ini kan. Oh, Ya, oke. Diapain sih, Bang, buatnya? ini bahannya dari resin kita kalau bahannya. Dari lesi. Iya, dari resin seperti ini kan seratnya ini kan. Itu kita pakai resin katalis itu kan, tapi aman. Aman. Aman, sangat aman. Dan juga dalamnya kita memakai silikon. Silikon kayak gimana tuh, Bang? Nah, ini kan. Oh, ini Iya, silikon. yang ini yang bikin pasien kita sangat nyaman, gitu kan. Mm-hmm. Tidak kontraksi sama kulit itu kan. Oke. Berapa lama sih, Bang, buat kayak gini, Bang? Kalau khusus satu yang di Oke, Bang. atas lutut Mm-hmm. itu minimal paling lambat 2 minggu. 2 minggu. Iya, paling lambat. Itu yang kualitas bagus tuh, Bang? Kualitas bagus. Itu. Oke, Kualitas bagus. siap. Kalau yang biasa, kualitas biasa? Yang biasa 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu kan. 1 minggu dia sudah semi impor. Hmm. Di bawah lutut karena dia menggunakan bahan besi stainless itu. Kalau udah dibuat di sini langsung ke sana. Langsung ke sana. Itu proses apa tuh, Bang? Kalau Itu proses progres untuk pembahasannya itu penyelesaian. oh, proses akhir Ya, berarti. akhir itu kan. Proses akhir, finishing akhir lah itu kan. Kita pindah ke sebelah penuh itu kan. Oh. Kalau untuk awal perakitan dari dasar di sini. Dari dasar. Ya, kalau ini di bawah lutut. Nah, kalau yang ini kita di atas lutut. Di atas Di atas lutut. lutut. Ini apa tuh, Bang, yang merah-merah itu besi atau gimana, Bang? Ini besi. Kita memakai pilok gitu kan. Oh. Terus belakang kita memakai apa tuh namanya ini seperti sok ini itu kan hydraulic. Oh, Nah, hydraulic. Jadi sangat nyaman ini kan. Sangat nyaman itu kan untuk pasien. Ini apa tuh? Pengepasan saja. Pengupasan. Berarti itu yang warna-warna itu digambar gitu, Bang? Iya. Gambarnya pakai apa itu, Bang? Biasanya? Pakai ini mas apa tuh? Seperti kain. Oh, Kita tempel lagi. tapi cepat gitu, Bang? Cepat. Oh, Nggak terlalu lama. Ini kan prosesnya nanti lebih mewah nanti jadinya nih. Jadi Lebih- kalau sudah saya finishing nanti. oh. Atlet apa tuh, Bang? Atlet panah, kemarin atlet panah yang banyak. Oh, atlet panah. Atlet panah, atlet renang, Sama bola mungkin ya, Bang? ya atlet pemain sepak bola. Hmm. Kaki palsu buatan Bang Ronald. Jadi kaki palsu di sini itu berbagai jenis ukuran ya. Ada yang ukuran size besar, terus yang kecil. Udah gitu, jadi ada kelas-kelasnya, guys. Jadi bukan kelas sih. Jadi ada harga yang termurah itu di angka 2 juta, sama ada yang paling mahal itu sampai puluhan juta. Jadi yang mahal itu kualitasnya lebih apa ya, lebih kuat dan tahan lama. Jadi buat kenyamanan untuk penggunanya gitu, guys. Jadi keren sekali.
Bang, udah berapa lama sih buat kaki palsu ini, Bang? Kalau buat kaki palsu khusus di Bogor Nah, udah 10 tahun. oh, udah jalan 10 tahun. Oh, di Bogor. Itu proses pembuatannya seperti apa sih, Bang? Proses pembuatannya ya macam-macam, Hmm. Pak. Tergantung permintaan yang pesen. Oh, Kadang-kadang ada yang minta yang bagusan, kadang-kadang ada yang minta yang biasa, kadang-kadang ada pun yang minta ya secara cuma-cuma di sini. Begitu. oke, siap. Berarti ada jenis kaki palsunya sendiri ya, Bang? Jenis-jenisnya gitu. Kalau jenis-jenisnya kami membuat banyak sekali jenis. Oh, Kami di sini menyediakan juga yang buatan lokal sendiri, dan juga kami juga menyediakan yang impor, Oh, yang kami desain sendiri pun juga ada. Jadi di sini nggak satu, kakinya nggak satu. oke. Gitu. Untuk membuat satu kaki palsu itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Bang? Kalau kemarin ada yang minta yang bagusan, itu memerlukan waktu sekitar 5 hari. Kalau 5 hari. yang bagusan. Yang bagus. VIP lah ya. Yang PIP-nya. Kalau misalkan yang biasa itu cukup 1 hari kelar. Oke, siap, Biasa. Bang. Untuk varian harga nih, Bang, mulai dari harga berapa sih, Bang, sampai ke berapa gitu? Ya kalau untuk harga kami mengikuti si pembeli atau si pemesan, Pak. Terkadang kan mereka datang, Pak, saya punya dana sekian, kira-kira dapat kaki yang tipe apa sih, Pak? Nah, begitu kadang-kadang. Misalkan mereka membawa sekian, oh bisalah untuk yang tipe misalkan yang A atau yang B bisa kami buatkan, Pak. Misalkan yang telapaknya dari busa, yang telapaknya dari karet, yang telapaknya dari karbon, dan telapaknya yang dari segala macam pun bisa. Tergantung budgetnya yang datang ke Oke. sini. Terkadang ada juga yang malah, Pak, saya mau yang bagusan sekalian. Bisa kita ini kan kondisikan bisa. Tapi kalau yang mereka yang nggak mampu ya sesuai dengan permintaan mereka ya bisa kami buatkan. Oke. Tapi kalau untuk patokan harga sendiri dari Abang, berapa sih yang paling murah sampai yang paling mahal gitu? Kalau yang paling murah itu 2 juta. 2 juta. Yang paling murah sekali yang bisa yang ya maksudnya kaki itu dengan bahan seadanya bisa kami buatkan, budget 2 juta bisa kami buatkan. Tapi kalau untuk yang mahalan sekali itu mencapai harga 40, 45, 30, 25 itu nggak menentu juga sih, Pak. Karena kan kaki banyak macamnya. Iya. Bang, apa sih bedanya yang murah sama yang mahal gitu selain dari kualitas gitu, Bang? Ya, kalau yang murah, yang biasa itu ya contohnya bahannya tentunya bahan biasa. Contoh misalkan bahannya dari fiber, dan juga besi-besinya juga besi-besi yang kami beli-beli di material biasa. Telapaknya juga kami bentuk sendiri dari busa, spons sehingga jadi telapak. Nah, kalau untuk yang bagusan itu kami membeli juga. Jadi bahan itu kami impor atau kami beli. Nah, itu kami rakit sendiri di sini. Tentunya juga bahannya juga harus kami pilih. Yang bagusan atau kan yang biasa begitu. Ini sudah banyak sekali yang memakainya, sudah banyak sekali. Oh, artinya lebih nyaman pakai yang mahal mungkin ya, Bang ya. Ya kalau untuk Kenyamanan mahal dengan gitu. yang biasa itu sebetulnya kalau untuk kaki ya yang utama nyaman, enak. Nah, cuman kekuatannya. Oh, Nah, jadi misalkan yang biasa nih kekuatannya misalkan cuma 1 tahun. Yang bagusan tuh bisa misalkan 7-8 tahun awet, begitu bedanya. Cuman kalau kita kreatif, yang biasa pun ya bisa lebih awet juga. Misalkan nih ada yang rusak, ya kita ngerti sedikit-sedikit ya itu bisa lebih awet. Nah, begitu. Bang, dapat ide dari mana sih, Bang, 10 tahun yang lalu sehingga bisa menciptakan peluang bisnis kaki palsu ini, Bang? Ya kalau untuk ide membuat kaki palsu ini sebetulnya ya diri sendiri, Mas. Dari pribadi saya sendiri, saya pengen memiliki kaki palsu, tapi dengan keterbatasan dana saya tidak bisa membeli kaki palsu. Alhasilnya saya mencoba untuk membuat sendiri. Oke. Setelah saya membuat sendiri, saya cocok-cocokkan ke diri sendiri, ya itu pun banyak gagalnya. Ya. Nggak semudah itu, butuh waktu tahunan juga. Tapi ya kerja keras itu tidak mengkhianati sia-sia hasil. ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa membuat kaki palsu. Dan juga saya di sini pun sudah banyak sekali mengajarin orang-orang
yang sampai saat ini yang teman-teman yang senasib dengan saya bisa membuat kaki palsu. Oke. Sekarang juga mereka sudah ada yang pulang ke tempat mereka, ya semuanya dari sini. Penjualan sendiri nih Bang, udah sampai mana sih Bang? Ke wilayah mana aja gitu? Ke Filipina Oh, itu untuk ekspor. untuk ekspor, karena saya komunitas kaki palsu kami di sini bukan hanya di Indonesia, tapi saya mempunyai link di berbagai negara, begitu. Dan juga alhamdulillah dari mereka mensupport kaki palsu kami di sini. Artinya kalau untuk pasar Indonesia udah seluruhnya. Kalau di Indonesia tuh hampir seluruh pelosok itu alhamdulillah sudah saya datangin, sudah dengan tim. Di sini kan beberapa komunitas kaki palsu sudah kumpul di tempat saya. Nah, di sini saya sebar, anak-anak buah ini saya sebar. Ada yang datang ke pelosok-pelosok lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi mereka sudah saya sebar kemana-mana. Nah, jadi ya yang tadinya mereka merasa putus asa, jadi mereka lebih asik ikut di sini loh. Kenapa lebih asik? Mereka bisa keliling ya, utamanya Indonesia. Ya nggak punya kaki, mungkin kata mereka ya nggak bisa kemana-mana, ternyata bisa. Ya berkat adanya kaki palsu yang berada di Cilengsi, Bogor. Oke, Bang, dapat informasi selain pembuatan kaki palsu ada juga pemasangan ya di beberapa wilayah gitu Bang? Iya, ada juga beberapa pemasangan. Karena kalau untuk pemesanan itu sampai saat ini ya masih ada beberapa orang. Misalkan di luar kota, ya bagi yang mau keluar kota saya kirim keluar kota, bagi yang di rumah ya di rumah. Oke, berarti pemasangan di luar kota itu Abang sendiri yang ke sana? Iya, kalau untuk keluar kota saya sering terbang. Kadang-kadang misalkan hari ini saya ke Jambi, besok saya harus ke Kalimantan, ya kita terus dalam waktu hitungan hari kami bisa berada di dua tempat, dua kota. Sering terjadi seperti itu. Misalkan jam ini kami berada di sini, saya tinggal orang, saya harus terbang ke Kalimantan, saya Kalimantan nanti geser lagi ke Sulawesi. Ya dari sinilah kami mencari langkah hidup, langkah hidup di sini. Oke, kemarin tuh sempat ada kegiatan bagi-bagi kaki palsu ya Bang? Ya. Itu emang rutin dilaksanakan oleh Abang atau bagaimana Bang? Kalau untuk bagi-bagi kaki palsu kami rutin. Dari pertama kami membuka usaha kaki palsu, kami sudah mulai untuk berbagi kaki palsu, tapi tidak sepenuhnya. Ada juga kami menjual. Kadang-kadang kami juga melihat kondisi yang teman-teman yang tidak mempunyai dana, ya kami gratiskan. Dan juga kami dinaungi oleh sebuah yayasan yang bukan di daerah Bogor, tapi di daerah luar Bogor. Apa itu yayasannya Bang? Yayasan Sinergi Pengungsian. Ya mereka dulu melihat kami Pak, karena kami keterbatasan untuk berbagi, sehingga kami kekurangan dana, ya mereka mensupport. Silakan Pak, bagi Bapak kalau pengen bagi-bagi kaki palsu, kalau misalkan tidak punya dana, kami siap mencarikan hamba-hamba Allah yang mau membantu, mudah-mudahan bisa meringankan kami di sini. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pak, dari Sinergi Pengungsian membantu kami untuk menyampaikan sedekah-sedekah amanah kaki palsu untuk yang tidak mampu. Oke, Bang, kemarin kan pandemi benar-benar ini ya Bang, parah gitu. Ada dampak gak Bang buat Abang? Kalau pandemi itu sangat berdampak, 100% berdampak dengan kami. Cuman kami hanya diam saja, kami pasrah. Karena pandemi ini kan tidak bisa kumpul dengan orang banyak, sedangkan pekerjaan kami ini sosial untuk berkumpul ke orang banyak. Pandemi ini membunuh 100% ini usaha kaki palsu kami. Cuma kami bisa diam, di mana kami bisa minta bantuan lagi. Kami hanya pasrah sampai saat ini kami pasrah. Ya, Allah tuh selalu memberi, walaupun pandeminya luar biasa, tapi ada aja 1 atau 2 orang yang datang, ya dari situ kami bisa bertahan. Kami bisa bertahan dengan kekurangan seperti ini aja, kami bisa bertahan, apalagi masalah ekonomi kami bisa bertahan. Oke, artinya ada penurunan omset ya Bang ya? Kalau penurunan omset itu sangat luar biasa, turun drastis. Gitu. Sekarang kan udah agak longgar tuh Bang, pandemi gitu. Apakah ada peningkatan di sekarang gitu? Nah, semenjak ada kelonggaran pandemik ini, kami sudah mulai bergerak. Pertama diumumkan
kelonggaran pandemi, alhamdulillah teman-teman itu sudah saya sebar. Sampai saat ini ada 10 tempat yang saya sebar teman-teman disabilitas untuk membuat kaki palsu. Oke. Untuk perhatian nih Bang, perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada nggak sih Bang bantuan gitu untuk Abang? Kalau untuk pemerintah, ya mohon maaf, ini saya harus jujur. Iya. Untuk pemerintah pun tidak ada. Kalau untuk ya lirikan ke kami itu ya saat ini ya, ini saya berbicara jujur ya, Iya. ya tidak ada. Begitu belum ada sama sekali. Kami juga istilahnya ya fokus sendiri sih, kami juga harus berdiri sendiri. Ya kalaupun ada lirikan atau bantuan ya monggo silakan cek kami di sini, keberadaan kami di sini yang meliputi banyak sekali disabilitas gitu. Artinya yayasan di Kabupaten Bogor pun tidak ada ya Bang? Belum ada, sampai saat ini pun belum ada. Belum ada sama sekali. Bahkan kami pun banyakkan di luar. Ya di luar itu ya teman-teman sesama disabilitas seperti ini ya kompak kadang-kadang Pak. Sering, ayo Pak di sini saja, kalau di sana ini mereka sering mengajak pindah lokasi. Iya. Ya cuman sayanya ya sudah lama di sini ya mungkin nggak bisa pindah, kata saya begitu. Tapi mereka terus support, dari jauh support. Oke. Bang, apa sih yang diinginkan dari pemerintah gitu Bang? Ya kami berharap, yang kami harapkan sekali dari pemerintah, ya setidaknya membantu kami untuk membagikan kaki palsu ke orang-orang yang membutuhkan. Istilahnya kalau pun ada yang tidak mampu nih, ini pengen mempunyai kaki, ya kami harap ya kami bisa membuat kok. Ya pemerintah ambil alih, silakan buat, ya dukung kami untuk menyampaikan kaki palsu kami ke orang-orang yang tidak mampu. Bahkan begini, kaki palsu ini ya memang banyak sekali kaki palsu. Ya bukannya kita mengidakkan yang lain, tapi ya terkadang mereka yang datang ke tempat kami, Pak tolong kami butuh kaki palsu dari Pak Ronald, kami butuh kaki dari Pak Ronald. Kami tidak mengiklankan, tapi mereka yang datang. Mereka tiba-tiba datang ke rumah kami. Ya itu bukan hanya satu, bukan hanya 1, 2, 3, bukan, tapi puluhan. Ya silakan cek ke rumah kami. Nah di waktu seperti ini kami kesusahannya seperti ini. Sedangkan kita punya negara, kita punya pemerintah. Nah ini kami yang jadi bebannya kami. Tapi kami tidak juga sih merasa terlalu terbebani. Ya kami bisa membuat kaki palsu. Kalau kami punya uang ya kami kasih uang, kami bisa kaki ya kami kasih kaki. Tapi di balik itu ya alhamdulillah ada aja, walaupun tidak pemerintahan, tapi begitu kami melaksanakan kegiatan seperti ini, Allah pasti menolong kami. Oke. Bang, kalau untuk yang ingin pemesanan kaki palsu itu bisa selain kunjungan ke rumah, bisa di media sosial ada mungkin Bang? Iya. Ya, Apa selain tuh, Bang? pemesanan kaki datang ke rumah, pasien itu datang ke rumah, ya kami juga kalau misalkan di waktu membuat kaki di daerah misalkan Kalimantan, di waktu di situ ada yang betul ya sambilan Mas, sambilan begitu kan. Ya mereka juga bisa datang ke rumah, kami juga bisa kami kunjungin ke rumah. Oke. Untuk media sosialnya Bang? Oke. Media sosial usaha Abang gitu? Ya kalau media sosial itu ya kaki palsu Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Itu Facebook, Instagram atau apa Bang? Ya Facebook, Instagram semuanya di situ. Alhamdulillah, khususnya saya Ya. yang tadinya saya nggak bisa berdiri atau pakai tongkat, dengan adanya Bang Ronald, saya kenal dengan Bang Ronald dari 2016. Oke. Alhamdulillah sampai udah 4 kali ganti, asal ada yang baru, Pak kesini ganti lagi. Alhamdulillah ini mungkin udah terakhir, cuman karena saya tuh nggak punya tumpuan, jadi ya bisa berdiri pakai tongkat aja udah alhamdulillah. Iya. Berkat Bang Ronald. Artinya terbantu ya Bang? Apalagi sekarang dengan adanya Sinergi Foundation yayasan. Alhamdulillah terbantu semuanya. Orang yang tadinya nggak mampu beli kaki palsu gratis, nggak usah beli.
Siap. Kalau beli bisa nyampe, yang pendek bisa 25.000, yang panjang bisa 50 juta maksudnya. Sekarang gratis. Banyak yang tertolong. Mudah-mudahan bagi donatur-donatur yang berlebihan hartanya, tolonglah sisihkan untuk kami-kami ini yang penyandang difabel. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan itu untuk meringankan biaya Bang Ronald, karena Bang Ronald juga alat-alatnya beli. Tapi dengan adanya Yayasan Sinergi Foundation, alhamdulillah terbantu semuanya, khususnya saya. Oke. Umumnya ya ini buktinya udah banyak contoh. Mungkin kemarin waktu pengukuran di sini hampir 100 lebih dari Bogor, dari mana-mana, Jakarta pada kesini semua. Oke, siap. Alhamdulillah. Bapak nama lengkap siapa, Pak? Nama saya Rasam Teja Sukmana. Kebetulan saya purnawirawan TNI AD. Oke. Kecelakaan saya 2012 ditabrak mobil tronton daerah Ciamis, tapi orangnya tidak bertanggung jawab. Lagi tugas tuh, Pak? Saya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Saya pensiun 2002. 2008 saya di BIN, di Badan Intelijen, sampai 2012 karena kecelakaan. Itu aja. Bapak warga sini? Saya warga Karangasem Timur, Karangasem. Citerep, Bogor. Oke, siap. Terima kasih, Pak.